بسم الله الرحمن الرحيم والصبح إذا تنفس أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama sekali bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai pada malam ini doa kita sudah dikabulkan Allah. Ketika kemarin kita minta, ya Allah, sampaikan umurku bisa bertemu dengan Ramadan. Wa ballighni Ramadan. Doa itu kita baca sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Alhamdulillah malam ini sudah memasuki malam yang kedua Ramadan. Berarti doa kita sudah dikabulkan Allah. Allah pertemukan kita dengan Ramadan. Cuman tali sampai selesai tidak. Allah malam kedua boleh Pak. Lama lah. Tapi doa minta bertemu itu berarti Allah sudah kabulkan. Karena kita sudah bertemu dengan Ramadan. Kemudian selawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah. Dek malam kedua mungkin Buya yang berceramah, ambo pertama enggak bawa ya. Malam tadi ya lu nadole ya. Tentu pengurus lu. Ini malam kedua dek orang yang puasa hari Senayan kan. Yang puasa esok pagi tentu malam pertama bawa. Ya, malam pertama Ramadan. Tahun tu kan 2 kali lah boleh maulid ya Pak. Hari Ahad, hari Senayan. Depan rumah bodoh ada pulau bau dapik di air dalam potong. Dia yang tutup sekali air dalam, sekali topian berubah. Jadi ada di sebuah orang rumah itu pulau bau dapik, mantap pulau. Ya, macam itulah kuasa Tuhan, kita tidak tahu. Tiba je pulau Wancak. Maka petang mungkin ada acara di situ. Ya, acara penyambutan bulan suci Ramadan. Itu nama acara. Iko sebenarnya awak dekkan gembira tu Pak. Ya, dekkan gembiranya. Sebab awak nyambut Ramadan itu apa yang awak ucapkan? Marhaban ya Ramadan. Sekaligus judul tausiah malam hari kau. Marhaban ya Ramadan. Marhaban tu bahasa mana tu? Bahasa Arab. Tahu tu arti marhaban ya Ramadan-nya? Selamat datang Ramadan Buya. Kalau selamat datang ahlan wa sahlan. Ya, ahlan wa sahlan. Iko marhaban. Lebih dari itu. Jadi datangnya itu lebih bukan sekedar selamat datang saja, tapi kami merasa nyaman, kami merasa tenang, kami merasa aman, kami sangat berharap engkau datang Ramadan. Itu yang marhaban. Ya Pak, jadi lebih sekedar ahlan wa sahlan. Jadi awak betul-betul merasa nyaman, merasa tenang, merasa rindu, merasa bergembira karena Ramadan itu datang. Ini ada awak ucapkan selamat datang tapi tidak gembira apa no awaknya datang dulu. Kan ada jodoh. Tak pasal buat spanduk ya, nak buat spanduk tu ni bawa gila betul. Selamat datang itu. Sebenarnya tak nyelek kau ni datang dulu, tapi dibuat je ucapan selamat datang. Kalau untuk Ramadan beda kalimatnya, bukan ahlan wa sahlan tetapi marhaban. Jadi dek gembira kau tio, maka banyak cara dek umat Islam kau. Mudah-mudahan kasododo bukan karena niat yang berbeda. Ya, betul-betul niat untuk membesarkan Ramadan karena merindukan Ramadan. Tapi sayang yang bodong-bodong wujud dari rumah. Ada yang berdontung-dontung. Apa tahu ngau aja. Ya apa lo ndak dongau kan?
telinga awak duma awak sampai ke telinga awak tentu dongau je Pak. Apa berharap kok ada dongau-dongau lagu andai ku tahu, nah itu kan, kapan tiba ajalku, ada je menyentuh kata kan. Kalau nama lagu itu kan ada je seketik tersentuh awak. Atau ada lagu bila Israel, iya kan? Kalau nak malagu je, sebenarnya tak ada lagu-lagu disambut Ramadan kalau bukan dengan musik-musik, bukan dengan nyanyian. Tapi kalau tak je bisa nyanyi tujuh pokoknya legonya, mungkin adalah yang bisa menyentuh hati kita. Kan banyak apa namanya lagu-lagu Islami, setidak-tidak ada je seketik merasa tersentuh, walaupun sebetulnya menyambut Ramadan bukan dengan nyanyian, bukan dengan hibur-hiburan, tapi kok kan cendi tujuannya ngerti maksud amborannya kan. Kok kan cendi tujuannya arahkanlah ke musik-musik yang Islami. Ini kalau cendi itu tak lalai nongol duwiannya. Dia mesti mak di rumah upasan lagu hujan di malam minggu. Itu tak sesuai nyambut Ramadan katanya. Nyambut Ramadan lagu hujan malam minggu kan, atau nyambut Ramadan banyaklah. Jadi marhaban ya Ramadan ini sebagai ungkapan kita karena kita sangat berharap. Bukti berharapnya tengok masa haji awak, nampak kau cio malam kau Pak, kau tanda berharap bila nanti bila akan tiba Ramadan kau. Begitu Ramadan datang, dengar azan maghrib, dengar azan isya, masuk sholat isya, kemudian tarawih. Alhamdulillah umat Islam berbondong-bondong melaksanakan ibadah. Ambuah, so kan tak ada sopangnya kalau banyak nampak bau tu pulang lah. Kan ya? Kan ya Pak ya? Dan jauh-jauh pulang, masih di rumah bawa lumpai lah. Tentu amai ya Pak. Kalau nan orang sopang dia sodo cenderung wirid potong Selasa kan? Kau kan tak wirid potong Selasa kan Pak? Nampak kau cik orang saji awak kan? Kalau sampai cenderung kau tahu tentu pengurus lah mulai-mulai berencana kau apa cak orang pegodang kau nya. Alhamdulillah. Ya, itu salah satu bukti kita ingin bertemu dengan Ramadan. Jemaah sekalian rahimakumullah, maka ucapan marhaban ya Ramadan harus kita buktikan begitu kita Allah beri peluang bertemu dengan Ramadan. Aku ingin ditunggu senang. Kini wa buktikan. Salah satunya malam hari kokoh dibuktikan dengan ibadah qiyamul lail. Jadi yang Ramadan kau ada setidaknya dua kalimat, ada yang saum, ada yang siam. Itu tidak sama ya? Ada yang saum, ada yang siam. Kalau Al-Baqarah 183, apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam, bukan saum. Siyam itu artinya melaksanakan puasa ikuti syarat dan rukun. Itulah sah. Tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri pada siang hari dengan sengaja. Ya. Lah siapa suruh menahan dari terbit fajar sampai terbenam matahari, tidak dilakukan yang tadi, tidak makan, tidak minum, tidak muntah, tidak berhubungan suami istri dengan sengaja. Ya dengan sengaja kok perlu disobuin kan? Kadang ada loh dapat soki je belum puasa kan? Apa mau kasih dapat soki? Biasa jam 7 dah nak nyolontong abuyanya. Kau dek puasa tu kan? Tiba jam 7 tanyung dia lontong dah. Tanpa disadari dek uang 2 kali beli mau. Pergi ke pasar tadi, ada je lontong. Ini ada yang beli mau ikut kan? Bolehlah lontong. Makanlah lontong kau. Begitulah konyang pada gausan do. Alhamdulillah. Tak seketik alhamdulillah. Lah sudah alhamdulillah, bawa kau datang konang, dikuk lepas sana kau. Awak makan sahur tadi. Apa nama dia? Soki.
Tadi tawin puasa. Lai. Beko jam 2 le macam itu lah lupa le. Tadi lupa jam 7. Jam 7 jam 2 le. Ibu jam 2 le tak biasa makan siang. Alah tanjong lah dah. Alah bunyi-bunyi le kan golang tu. Ni nyope kalu kan lupa sampai ke Bangkinang. Tengok rumah makan masih ada yang buka pun. Makan siang lo lah di situ. Memang elok bono nasib kan. Tak tahu nak makan tak kadang dia pak. Tiuk lah sudah makan. Dah sudah minum lo konyang bono. Astagfirullah. Astagfirullah cia. Lo konang lah awak sedang puasa. Dapat soki yang kedua kali. Litak je lah. Pagilah sarapan, sahurlah makan lo lah. Pagilah sarapan, jam 2 makan siang. Beko jam 3 biasa makan mie goreng lo. Jam 3 jam 4 sudah asar. Terlupa lo balik. Jadi lagi pertama kau memang banyak dan alun jole bono lah. Ya. Ambo ni dan ambo sampen kau bergara kau nyebut. Tapi mungkin tak ada orang macam itu. Bisa jadi tak ada macam itu. Mana tentu ada. Tapi jarang buya. Ya, jarang nanya. Kalau sempat contoh dan ambo contohkan kau, itu tak lupa tu. Dia lupa buat-buat tu. Tapi mana tentunya hukum kau dikaji dari sesuatu yang tak mungkin terjadi, tapi dari hukum dikaji. Kau ada yang contoh itu. Mana tentu kira nak jenawak bandang lah. Sudah makan lupa tahu aja. Mana tentu kan? Ada yang contoh itu kondisinya. Memang betul-betul tak dibuat-buat ada. Itu yang terjadi dari pertama Ramadan kah? Berarti nyodo dapat soki tu. Le boleh tawin puasa, boleh. Makanya mau sampaikan tadi yang siam itu, siam pakai alif saksi itu menahan dari yang membatalkan puasa. Tidak makan, tidak minum, tidak hubungan suami istri, tidak muntah dengan sengaja. Maka dengan sengaja, tu mau contohkan iko kok. Itu baru batal kalau disengaja. Kalau tak sengaja tak batal. Itu yang siam. Tapi kalau saum itu jauh lebih hebat dari siam. Jadi orang yang dikatakan mereka saum artinya sama-sama puasa. Makanya Nabi dalam hadisnya orang puasa kok banyak tingkatan. Setidaknya ada 3 tangganya. Di apa tu? Pemahaman itu. Ini ada yang siam, nampak-nampak dia tahan hanya. Makan indak, minum indak, muntah indak, berhubungan suami istri indak. Maka puasanya sudah sah, berarti dia sudah siam. Tapi kalau saum lebih dari itu. Bukan sekedar makan, minum, muntah, berhubungan suami istri, bukan hanya itu saja yang mereka tahan selama puasa. Tapi lebih dari itu. Dia manahan litak pawik mungkin biasa jawabnya Pak. Banyak yang tolok. Manahan awi kerongkongan mungkin banyak yang sanggup. Mohon maaf berhubungan suami istri siang hari insya Allah banyak yang bisa menahan. Tidak muntah dengan sengaja banyak yang bisa. Yang sulit menahan itu yang mana? Yang kadang-kadang payah menahan yang mana? Yang saum. Mana yang saum itu? Mata dijaga, telinga dijaga, mulut dijaga, semua panca indera kita dijaga. Kenapa? Itu merupakan sumber dosa kalau tidak pandai mengendalikan. Tapi kalau pandai mengendalikan jadi sumber pahala. Maka puasa sehari ke kira-kira mata, telinga, mulut jadi sumber dosa atau sumber pahala? Jawab masing-masing. Lah ngaji tadi Buya nengok Quran, berarti matanya ketika itu jadi sumber pahala. Lah nengok HP Buya, tapi yang mau tengok HP itu banyak video-video Islami yang mau tengok bisa menambah ilmu. Matanya ketika itu jadi sumber pahala. Telinga badango yang elok, apalagi malam mereka sedang berada di masjid, berada di majelis ilmu, maka telinganya mendengar yang baik-baik. Berarti telinga ketika itu jadi sumber pahala. Di dalam masjid, beko kalau dari masjid ada pulang,
Amak-amak kau mulai kawik kau nyong, kau buya kau nyindu awak le kau le. Tak nyindu siapa juro ya bu. Nya kadang ada macam itu kan. Sama pulang kaknya nya. Umar dari masjid itu 2 minit jalan sebenarnya. Ya. 10 meter, 20 meter dari masjidnya. Tapi pulang mereka jam 9:05 balik, jam 10:05 balik sudah sampai rumah. Sejam menampunan 10 meter tu, sejam menampuh. Dia apa? Contoh Samui. Samui kan jalan tu sebab tu bonti. Sebab tu bonti. Sebab tu bonti. Tiap basuh kawan lah bonti. Mudah-mudahan tak ada macam itu. Ini dalam hadis Nabi kan itu. Apabila ada orang mengajak kamu untuk menggosip, meribah segala macam yang bisa merusak pahala puasa, katakan kepada mereka. Apa yang dikatakan? Inni shaimun. Saya sedang puasa. Kan mantap tuh. Puasa bila? Siang malam? Siang. Puasa siang juga. Begitu bunyi tanda berbuka, dah selesai puasa. Nah, diamalkan di hadis Nabi kok. Siang lah bahasa abu tadinya bu ya. Inni shaimun. Dan puasa. Kalau nak bercita juga kok pulang tarawih lah. Siang kau puasa dan dalam hadis kan seperti itu. Katakan inni shaimun. Upasan puasanya paket siang ajanya. Yang paket malamnya, kalau contoh itu bantu, berarti paket malamnya cacat. Namun kodok menyampaikan dalam tausiah, karena Ramadan itu 2 paket, ada paket siang, ada paket malam. Harus sejalan kok, wajib. Jadi kalau ada yang siang puasa, bagus puasanya, tapi pada terbenam matahari, semua dijaga, baca Al-Quran, tapi malam tak pergi masjid tarawih. Ya, tak pergi salat Isya berjamaah, tak pergi tarawih. Tarawih itu sunatnya ya, betul. Sunat. Ya, sunat muakkad dan hanya satu-satunya ibadah yang ada di bulan Ramadan. Mana yang afdal salat tarawih itu? Di rumah kah atau di masjid? Di masjid. Sendiri kah atau berjamaah? Berjamaah. Jadi ada salat sunat kau lebih afdal berjamaah. Ada pula salat sunat kau lebih afdal sendiri. Tapi kalau tarawih, salat sunat yang afdal berjamaah. Maka tanamkan niat dalam hati. Mudah-mudahan sampai malam ke-30 so, untuk salat tarawih contoh Kotawi. Amin. Ya Rabbal Alamin. Janjuknya ke orang pak nan tinggal tu. Apa tinjuk ke orang malam 20 so deh biarlah si anu tu je lah pergi masjid dan rumah aje lah. Ambil orang bagian awak dah. Ramadan tu semakin ke ujung semakin banyak pahala. Kenapa? Karena malam-malam istimewa itu ada di akhir-akhir Ramadan. Maka di awal kamu sampaikan, walaupun mungkin tiap tahun ikut ceramah yang sering kita dengar, tapi mudah-mudahan tidak terjadi di Masjid Nurul Musallin. Contoh apa pertama apa contoh tusuk sampai akhir Ramadan. Mana tahun tusuk Pak Aladon dapat ketagi solat tarawih, nak tarawih di bulan Syawal, ndak laile. Ya, nak tarawih di bulan Safar, abi. Nak tarawih di Zulqaidah, ndak laile. Tapi kalau nak witir bisa. Baca Quran bisa. Infak sedekah semuanya bisa. Kecuali yang 2 itu. Tarawih dan zakat fitrah. Dan 2 kok hanya ada di bulan Ramadan. Maka jangan sia-siakan. Ya Pak, alun tahun tu basuh Ramadan tahun esok. Jangan tahun esok oleh tahun ni kau telah selesai tindak jalan Nabi. Ya, maka jangan sia-siakan. Karena salat tarawih itu salat yang luar biasa pahalanya. Salat santai. Tarawih itu artinya santai, tenang, santai. Itu arti salat tarawih itu, Pak. Cuman kalau dibuat langsung dari kowe ke atas, jemaah masalah sukalu. Untunglah pendek-pendek yang membaca ayatnya. Kalau sebab panjang-panjang, ambon naklah hafal dah. Mana tahun tusuk tiba imam yang memang habis 10 juz,
Nah, di praktek ada habis sudah ketika sholat tarawih. Lah, berarti ketika itu iman kita diuji. Ujian iman kan tak sakit aja lah. Ujian iman bukan hidup susah saja. Termasuk juga ujian iman ketika beribadah. Ketika beribadah itu ada bagian ujian iman di situ. Cakukan lagi 80 atau 1 ya? Lagi 1 ya. Nah, alhamdulillah lain dak ada nan batuk-batuk. Alhamdulillah. Kok ada batuk sama badu tu memang dak gatel ku ngana. Nya ada juga kadang Pak dak gatel ku ngana dah. Pak lopak batuknya. Nya sudut dan. Sudah itu baliklah dek sudut iko. Sudah sudut iko tibola suara itu. Sehingga bunyi itu atuk aja dalam masjid tu. Jabo labi batuk sodo. Uposan mengodei iman. Kalau tadi lain ada dong ngomong. Ondai duit ketika solat pun tak jadul. Ini kadang ada Pak, solat isya tu penuh. Tiba solat tarawih, abang suansu, pai cik-cik. Kadang malam dia nonda sih kau diam dulu dalam ujung tu dah. Loket ke jalan tu lah bunyi ondan. Alhamdulillah malam kedua kau lain dah. Tadi malam kedua apa ya? Wallahu a'lam. Nah, maka doa awak tadi mudah-mudahan macam itu sampai akhir Ramadan. Jemaah sekalian rahimakumullah. Jadi Ramadan yang betul-betul kita isi, yang akan mendapatkan janji-janji Rasul dalam hadisnya, itu pasti keinginan semua kita. So doa nak niyo ba? Nak niyo diampuni dosa, pasti. Siapa lah awak kau nak diampuni dosa sebanyak apa? Seboleh bulan lama tu Pak. Sejak Sa'ban sampai boleh sampai peluang petang. Maaf, Syawal sampai boleh 24 sampai Sa'ban ke petang sampai boleh 45. Berapa bulan lama tu? Seboleh bulan. Yang seboleh bulan kau Pak ndak tetong dosa awak tu Pak. Iya donya. Iya mak. Dan pahala masa iya pahala ketek. Ambo yakin pahala tinggi junggu obu ya, tapi dosa teman-teman tinggi katanya. Nyanyi tinggi untuk dosa pada pahala. Berharap awak dosa yang awak lakukan karena Allah Subhanahu wa taala itu tidak perlu kita nyatakan ini dosa apa. Berbeda dengan manusia. Pak, dengan Allah itu sangat mudah urusannya. Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim. Keampunan Allah itu Maha luas. Jadi tidak perlu dihitung iko dosa meninggal sholat, iko dosa segala macam, iko dosa iko yang sifatnya hubungan dengan Allah, insya Allah sangat mudah cara menghapusnya. Kalau awak tidak sama kan ya mak, lay maaf-maafkan puasa utangnya, lay, dan selesai dia maaf-maafkan itu apanya? Selesai saudara Pak. Nanawo kadai be ko tengok buku catatan di kadai dia ko sianu ko lelo mah dua tuinya nya selesai dak salah petang doh dak selesai dah jadi agak selesai itu walaupun lama dia salam Kak Pak Bang maaf aku puasa lahir batin yolanya nya tapi buku di kadai tak tengok semua atau pitina pinjam potang lu balik ngelangnya nya Anda selesai desa salam tu katanya. Itu je manusia Pak. Kadang utang 2.000 ya, tak selesai desa salaman dah. Esok salam ada ke ayo dia. Maaf bang lahir batin. Ya lah nya, lahir batin ni maafkan. Utang petang lo nyoba bayi le sudah Ramadan ni. Yang manusia macam itu. Pak, macam itu yang manusia. Karena kita ini lemah, karena kita itu sama. Ya, sama awak banyak. Tapi kalau ada orang bisa dia dengan salaman tu selesai sodo, itu luar biasa. Kok ada lah ya, itu luar biasa tu Pak. Tebapolah pahala ke diberi Tuhan wallahu alam. Bapak utangan dia Pak tu, potong minjam 2 juta. Tu rasa salaman potong, alakan puasa dan sabin utang 2 juta dapat bayi lebangnya nya. Lupongnya lah. Hilang je lah itu dah. Kok ada macam itu Pak?
Inilah bersabuin, ya, utang 2 juta tu alun le bang, alun dapat bayi le nya. Jen bayi jole. Itu berlipet-lipet pahala tu, Pak. Kalau ada nambu macam itu. Tapi yang buat supaya encainya. Ya, kenapa? Karena itulah manusia. Makanya yang wak selesai sebelum Ramadan itu ada 2, hablum minallah dan hablum minan nas. Setelah itu buktikan. Lah berasio wak sobatang masuk Ramadan, cara berasio namun tak bahas. Ya, nampak tiang hati awak tak bisa di orang lain berasio dapat. Awak seorang jadinya. Kalau lah berasio so buktikan. Hidayah Allah banyak di bulan Ramadan ini. Maka hati-hati yang sudah bersih itu, insya Allah hidayah akan mudah masuk. Salah satu ciri yang diberi hidayah itu merasa ringan langkahnya untuk beribadah. Insya Allah. Mudah-mudahan ya. Nah, maka doa awak di awal Ramadan Allah tetap beri kita kesehatan, fisik yang kuat, badan yang sehat, rohani yang sehat, sehingga bisa mengisi malam-malam Ramadan secara sempurna. Amin ya rabbal alamin. Dan Allah ampuni segala dosa-dosa dan kesalahan kita. Mudah-mudahan tausiah singkat ini bermanfaat, bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallah rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.